Silakan duduk. Sekarang kami masuk ke pemateri kedua yang akan dibawakan oleh narasumber kami, Bapak Martin. Kami persilakan waktu dan tempat. Iya, selamat sore buat teman-teman semua. Sekarang kami masuk pada sesi yang kedua, yaitu seminar yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Martin Tipagos SOS. Beliau sudah bersama kami. Terima kasih. Namun sebelumnya, di sini saya mau perkenalkan diri dulu. Mungkin di antara teman-teman belum ada yang kenal saya di sini. Nama saya Wisem Abugau. Nama lengkap Wisemat Abugau. Iya, status saya masih mahasiswa, baru transfer di USBIM. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Martin tentang pentingnya keterlibatan dalam organisasi bagi pemuda. Sehingga, namun sebelumnya saya akan perkenalkan pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh oleh Bapak Martin dan pendidikannya. Beliau SD Impres Maya Homeo tahun 1991 dan melanjutkan SMP Negeri 2 Pokapa tahun 1997 dan SMK Yasaki Nabire pada tahun 2000 dan melanjutkan kuliah dan beliau tamat pada tahun 2004 salah satu universitas yang ada di Manado, yaitu Unsrat. Itu pendidikannya beliau. Dan selanjutnya tentang pengalaman di sini, pernah beliau menjabat sebagai Ketua Pemuda Batra. Itu tahunnya belum saya tahu, tahun berapa? Iya, tahun 2000 beliau pernah menjadi Ketua Pemuda di Pokapa, yaitu di pedalaman, dan pada tahun 2003 dan 2004 beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pemuda Batra di Gereja Lama. Dan juga Ketua Komisi A DPRD Intan Jaya pada tahun 2009, 2014, Ketua DPRD Intan Jaya pada tahun 2014-2018, dan Wakil Ketua 1 DPRD Intan Jaya pada tahun 2019 sampai sekarang. Beliau sekarang salah satu putra daerah, salah satu putra daerah yang sangat terpenting dan terbaik di Kabupaten Intan Jaya dan lebih khususnya Papua, lebih umumnya Papua. Dan juga beliau sebagai penasehat Sinode GKIP KINMI Papua 2015-2020 sekarang. Mungkin seperti itu pengalaman serta status pendidikan yang sudah beliau selesai. Dan kami langsung saja masuk pada materi. Beliau akan memaparkan atau menyajikan tentang pentingnya keterlibatan dalam organisasi pemuda. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih waktu yang berikan kepada kami. Saya akan lurus sedikit untuk soal riwayat tadi. Saya selesai 2001 di
SMP Negeri 2 Homeo. Tapi tahun 2000 itu saya ada pernah orang kasih tahu saya bahwa 2000 itu Tuhan datang jadi tidak usah sekolah. Setelah tahun 2001 saya sampai di Nabire. Tahun 2004, tahun 2003 dan 2004 seniornya Julius Miagoni dan Melianus Wandakau. Di situ baru saya bantu mereka jadi ketua pemuda di gereja ini. Tahun 2000 berapa itu? Tahun 2003 kah yang gempa terjadi di Nabire? 2004. Setelah ini rumah semua hancur, hanya tinggal gubuk saya yang sebelah situ yang belum. Bapak pendeta saya antar ke situ tinggal, baru kami sama-sama pindah di SD sebelah ini. Terus tahun 2004 saya selesai SMK Jasak ini, saya kuliah di Manado. Tapi tahun 2008 dan 2009 masih bangku kuliah, saya tembus DPR di Paniai. Saya masih mahasiswa, tapi waktu itu umur 25 tahun. Kalau ada yang umur 25 tahun, saya umur 25 tahun jadi pejabat. Tapi nanti kita lihat, kenapa masih bangku kuliah baru bisa dapat pembimbing, kenapa bisa untuk ada di pemuda. Tahun 2009 saya ketua pemuda di kampung saya sendiri. Sekolah minggu pakai bahasa. Tapi sampai di Pokokapa, saya mengajar pakai bahasa Indonesia dan nilai agama. Waktu itu kerjasama dengan guru agama SMP Negeri 2 Homeo. Belum buka sekolah di Wandai, Biandoka, Bilai, semua itu. Mulai dari Jambandoka sampai di Biandoka sana yang kumpul anak-anak sekitar 200-300 orang. Itu nilai agama saya yang kasih, karena saya ketua pemuda. Bagus toh SMP Negeri 2. Kalau guru-guru sekarang tidak mungkin. Sehingga ada yang benar-benar mau ikuti pemuda-pemudi jadi datang ke gereja, ada yang karena mau dapat nilai jadi datang ke gereja. Tapi outputnya pasti setelah kami satu angkatan baru akan lihat. Itu teman dia tapi ini teman saya tapi dulu ini sama-sama tapi. Oke, itu berbicara tentang pengalamannya. Terus untuk panitia ini, Ketua panitianya siapa? Yang ini acara ini? Ada? Oh iya, ada ya. Sekretarisnya, Zeminnya Bentara ada ya? Oh iya. Tapi pernah kasih surat ke saya atau tidak? Pernah mungkin titip tapi tidak sampai di saya. Tapi tidak apa-apa. Soal untuk bekerja, menanggut pelayanan pekerjaan Tuhan, sewaktu-waktu Anda jadi pejabat, jangan hitung-hitung, jangan saat ada surat baru bantu, jangan karena kamu orang lihat atau orang percaya Anda baru bantu. Bisa? Ya Anda yang duduk ini besok jadi bupati, DPR, terus ada yang jadi suster, polwan, apalagi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Atau tidak? Ingat di tempat ini saya sampaikan, setelah Anda jadi manusia, bukan sekarang Anda jadi manusia, sekarang Anda manusia atau tidak? Manusia tuh. Tapi saya bilang setelah Anda jadi manusia, jangan lupa gerejamu. Gereja adalah itu di mana perintah Tuhan kumpulkan orang-orang benar di situ untuk mengatur semua manusia ini dan pusat. Jadi sewaktu-waktu Anda jadi pejabat, jangan keluar dari gereja. Yang riwayat yang tadi baca, saya jadi ketua komisi A, saya jadi ketua DPR, saya jadi wakil ketua 1, saya tidak lari dari gereja Batra Wadio. Benar tidak Bapak Pendeta? Orang sebelum jadi pejabat, aduh Tuhan saya juga seperti orang lain, kasih jabatan, kasih hikmat, pintar. Saya juga seperti bapak ini, kakak itu, jadi suster, jadi dokter, jadi DPR, bupati. Setelah Tuhan jawab, uang banyak tuh mau apa? Hotel di sana selesai. Minum kah, mabuk kah,
Yang penting uang habis. Jangan menangis kalau uang habis, kau dapat sakit atau kau masalah. Mau marah siapa? Saat susah saja Tuhan jawab, kau tidak akan buat sesuatu untuk Tuhan. Karena menurut saya, bukan menurut kalian ya, menurut saya Tuhan itu segalanya bagi saya. Itu yang sampai sekarang saya masih Tuhan kasih kepercayaan. Satu cerita, ini kita belum masuk dalam materi. Waktu saya berapa? Kalau saya cerita sampai sore pun bisa. Oke, suara tidak jelas sampaikan ya. Atau saya panjang atau malas untuk dengar sampaikan supaya saya penting. Oh tidak ya. Tapi jangan tegang semua. Daripada orang yang tegang itu saya suruh maju. Bicara apakah? Oke, satu cerita. Anda dengar baik-baik ya cerita ini. Ada satu kelapa yang paling tinggi. Siapa yang tidak tahu kelapa? Bukan kepala ya? Kelapa. Tahu toh? Di situ ada nama kera. Kera ada yang tahu? Tahu toh? Ini mob jadi dengar baik. Setelah dia ada di atas daun-daunnya, dia santai di situ. Tapi waktu itu pagi sampai sore, angin dari utara datang, kencang sekali anginnya. Bawa dia sampai di pojok sana karena anginnya terlalu kencang. Dia pegang kuat daripada takut jatuh. Jatuh kan sudah mati toh, selesai. Angin dari barat terlalu kencang lagi. Bawa dia sampai ujung sana tapi dia terlalu pegang kuat daun atau cabang yang ada di situ. Syukur selamat lagi. Angin dari timur bawa sampai ke selatan sana, dia masih pegang. Tapi angin dari mana? Ada utara, timur, barat, apa yang belum sebut? Oke, utara. Angin dari utara, angin datang itu tidak kayak sekeras yang tadi dia hadapi dari 3 bagian itu. Kalau tadi dia kaget baru pegang kuat, tapi angin yang dari sebelah ini dia semakin begini kan sudah orang mengantuk tuh. Mengantuk. Jatuh. Selesai kera itu mati. Coba kenapa saat barat, timur, utara yang anginnya sekencang itu dia tidak jatuh, saat itu dia pegang mati. Baru angin yang dari utara yang hanya sepoi-poi saja begini saja, dia jatuh karena mengantuk. Mengerti apa yang saya bicara ini? Yang cerita ini mengerti toh? Siapa yang tidak mengerti? Supaya saya ulang. Kalau mengerti dengar. Anda waktu susah-susah kayak anak-anak kecil begini, yang tadi saya cerita, berdoa. Orang tua berdoa, Anda sendiri berdoa. Mama dan Bapak di sana tidak makan, minum, berdoa. Oh, saya punya anak, dia hari ini ada di Nabire, tidak tahu dia kasih makan oleh siapa. Guru utama bagi mereka adalah Tuhan sudah. Baru Anda lagi berdoa. Saat berdoa Anda kuat, dapat nilai yang bagus. Oke, jadi pintar. Setelah jadi pintar sudah naik, jadi pejabat. Setelah jadi pejabat, karena uangnya banyak, siapa yang mau lihat kita di Jakarta? Siapa mau marah kita? Uang ada, mabuk lain-lain, imannya jatuh. Cerita yang tadi nyambung tidak? Cerita yang tadi nyambung tidak? Nyambung. Oke, jadi susah-susah hari ini. Apa yang Tuhan kasih jabatan, apa yang Tuhan kasih Anda jadi manusia tubuh yang sehat, apapun yang Anda miliki, itu untuk Tuhan. Jadi saat susah maupun saat senang tidak senang, jadi pejabat tidak pejabat harus ada di dalam Tuhan. Bisa? Yang lain ini sudah pikiran lari ke tempat lain. Tidak, kembali ke materi nanti.
Materi cerita banyak, tapi nanti dipersingkat. Bisa baca toh? Seminar Pemuda Batrawadio, pentingnya keterlibatan dalam organisasi. Pentingnya keterlibatan Anda yang ada ini di dalam organisasi gereja dan di mana saja Anda tinggal nanti. Kenapa kita ada di sini? Ada yang bisa jawab, kenapa kita ada di sini? Oke, kalau tidak jawab pasti tinggal. Jangan kayak Bapak Pendeta bahwa materi bagus tapi tidak ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya saya diam-diam keluar belakang pulang. Terus lanjut. Oke, pengantar organisasi. Ini tulisannya kecil, saya tahu kamu tidak akan baca di papan sana. Tapi itu tulisan saya jadi pasti saya ada di otak, ada di sini, saya tidak pakai buku. Tidak akan baca nanti toh? Atau Anda yang bisa baca? Kalau mata saya kabur dari sini lihat sana, terlalu tulisannya kecil. Hah? Oh bisa. Organisasi itu, itu kan pengantar organisasi. Satu atau dua orang, tidak usah satu. Lebih dari dua orang itu dia membentuk satu organ. Hasil kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu baru sah organisasi. Setelah bentuk di dalamnya yang aturan yang Bapak jelaskan tadi. Terus dalam organisasi itu kebanyakan yang Bapak Pendeta jelaskan tadi, ada ketua, di situ ada visi misi, ada barang-barang yang ada yang tadi jelaskan. Kalau saya tahu Sinode Papua ini visi misinya apa? Ya? Tidak. Tahun 2020 itu apa gereja yang bukan. Kalau dia punya misinya itu misi ada di catatan Pak Pendeta belakang tuh. Kalau setahu saya misinya itu yang 4D itu. 4D itu misinya. Dana, daya, doa, apa tadi? Data itu dia punya misinya. Tapi kalau visinya penginjilan tahun 2020 kah berapakah itu? Di halaman belakang itu. Itu gereja Kimi Tanah Papua. Coba kita itu jauh sana. Pembangunan gereja ini visinya apa? Yang gereja yang selesai ini visi kecilnya apa? Mulai dari apa? Mulai dari yang kecil. Itu visi untuk mau mencapai misinya. Untuk mau mencapai visi itu dia mulai dari kecil itu 1.000 uang, 2.000 uang, berupa barang lainnya itu semua demi untuk mencapai tujuan gereja besar ini jadi. Setelah mulai dari kecil itu kumpul. Setelah kumpul itu semakin besar bangun gereja ini terjadilah kita punya visi besar bahwa gereja tetap jadi dan gereja ini sudah ada. Coba kita kembali lihat materi yang organisasinya kita lewat dulu yang bagian bawah ini. Coba lanjut lagi. Oke. Organisasi ini bisa membentuk pemuda. Tujuannya akan apa itu? Oh iya. Berarti oke. Anda mau jadi pintar, tidak usah fokus pada materi ini. Anda mau jadi pintar hanya 3. Pertama apa? Tuhan ya. Saya tidak kayak dosen ya, tangan saya tidak baik. Kalau ada yang bantu saya tulis tidak apa-apa. Tuhan. Yang kedua, ada materi situ? Oke, sebentar.
Kenapa nomor satukan Tuhan di materi sini? Karena Tuhanlah yang segalanya. Dan Tuhan adalah pusat kehidupan manusia. Kalau ada Tuhan, apapun yang kita rencanakan tadi, mau jadi pejabat, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, aman. Sama seperti pengalaman saya bilang, dulu cita-cita saya itu saya mau jadi polisi dan guru. Setelah itu tidak jadi semua. Polisi tes, hanya mau surat pengantar saya, tidak jadi. Orang tua tidak kasih, gagal lagi. Padahal Jatan Nabire ini saya sudah masuk. Kembali ke Tuhan, karena dalam Mazmur tadi sampaikan bahwa takut akan Tuhan adalah permudahan pengetahuan. Itu yang semua hikmat, semua akal budi, semua kepintaran, semua jabatan, semua masalah tersembunyi di dalam Tuhan, bukan manusia. Kalau saya antarkan manusia selama hidup saya, tidak mungkin saya jadi pejabat. Saya tanya, di antara ini yang turun dari kampung siapa? Yang SMA di sini, yang baru tahun ini. Coba angkat tangan. 1, 2. Tidak ada yang lain. Jadi semua anak kota ya? Hah? Oke. Kalau saya jadi pejabat ini, orang tua saya masih pakai koteka sampai saya sarjana selesai. Bukan yang pakai celana dan baju, tidak, masih pakai koteka. Saya masih pakai koteka sampai SD kelas 6. Tetapi saya yang mampu bisa pakai bahasa Indonesia dan mengajar di kampung-kampung sana. Tidak tahu belajarnya dari mana bahasa Indonesianya. Teman-teman saya yang ada DPR lainnya ini, waktu saya mau kasih kesempatan pimpin doa, karena tidak tahu bahasa Indonesia, mereka akan sembunyi di bawah kursi. Sampai di bangku kuliah, ada teman satu yang suruh paparkan materi. Dia sudah gemetar. Kenapa? Tidak, ada tadi malam dapat sakit baru saya datang jadi menggigil. Padahal takut. Kenapa saya bilang Tuhan segalanya? Karena pengalaman saya bahwa saya bersandar kepada Tuhan. Walaupun lawan dan berbagai masalah itu ini lainnya, tapi yang penting saya jaga asal tidak minum. Minum itu apa? Tidak minum air. Nah, yang tahu? Oh, minuman keras. Saya pikir minuman air kah? Hisap rokok. Sama saja kamu tarik rokok, buang asapnya itu kamu tarik orang tua punya darah baru buang. Bisa mengerti? Laki-laki ya. Tarik, isap baru tarik, asapnya buang, itu kamu isap, sama saja orang tua punya darah isap baru buang. Karena hari ini orang tua berdoa untuk Anda dan susah-susah untuk Anda. Tapi Anda merokok, Anda mabuk, bukan sekarang, nanti mungkin setelah Anda SMA kuliah lainnya. Kata ada yang begitu? Tidak ya? Semoga sama sekali perempuan tidak, ini hanya bicara untuk laki-laki. Kalau ada perempuan yang merasakan diri sendiri dengan Tuhan, saya kan tidak tahu, Bapak Pendeta tidak tahu. Oke? Kalau jangan marah-marah bilang ya, supaya saya tidak marah-marah. Saya marah dan bicara ini supaya Anda juga sebagai pemimpin seperti saya. Saya pensiun atau tidak dapat pekerjaan pun, yang penting pengalaman saya bahwa lalui beberapa kepemimpinan. Ya, pemimpin ini, pemimpin itu, pemimpin ini saya lalui. Tetapi kalau Anda menilai saya yang baik saja, jangan yang tidak baik lagi. Hah? Oke, yang kedua, setelah Tuhan, apa ini? Kognitif. 3,
Kognitif. Kognitif itu kemampuan dan kepintaran orang yang selama ini mereka belajar. Oh, orang itu pintar sekali. Kepintaran itu yang disebut kognitif. Dengar, paling penting Anda pegang Tuhan. Yang kedua, Anda harus pintar, kognitifnya, kepintarannya. Barulah yang nanti masuk di afektif. Afektif itu sikap yang baik, orang bilang karakter. Oke, karakter itu seperti apa? Ya, menghormati antara satu sama lain, menghormati orang tua, lebih senior, sikap yang baik, karakter yang baik. Anda berlaku di sekolah, di gereja, di rumah maupun di mana-mana. Itu yang afektif. Sekarang psikomotor. Psikomotor ini apa? Dia berbicara soal keterampilan. Keterampilan kursus bahasa Inggris, keterampilan kursus komputer, keterampilan untuk musik, keterampilan untuk tata boga, keterampilan untuk tata busana, keterampilan untuk apa? Tata boga itu apa? Hah? Berbagai jenis makanannya dengan kemampuan dia akan olah. Busana dengan kemampuan yang dia miliki. Berbagai pakaian orang jahit kan masing-masing. Tuh kita punya baju ini kan warna masing-masing. Itu yang kemampuan yang ada pada mereka dengan keterampilan mereka ini. Bahasa Inggris, keterampilan komputer. Sehingga paling pertama dia miliki Tuhan, yang kedua dia orang pintar, yang ketiga dia punya sikap karakter yang baik, yang keempat punya memiliki keterampilan yang baik. Kalau Anda pintar, Anda harus takut akan Tuhan. Pemuda-pemudi Batra Wadio, kalau tinggal nomor 1 baru hanya miliki 2, 3, 4 tidak ada apa-apanya. Ya kau pintar, kau punya sikap yang baik, karakternya baik, orangnya hebat. Terus memiliki keterampilan, tahu komputer lainnya, tapi kalau Tuhan tidak backup di situ, percuma. Termasuk saya orang pertama yang tidak percaya Anda. Dia orangnya tidak takut Tuhan baru hanya bagian itu. Coba apa yang kau pintar itu, kau takut Tuhan baru layani untuk orang lain kah? Yang kedua, sudah miliki Tuhan, sudah punya anak pintar, tetapi karakternya tidak baik. Karakternya tidak baik, sikap yang tadi di pemuda di sini, di rumah, di sekolah, Anda orang terlalu pukul, Anda orang terlalu nakal, curi, tidak tahu menghormati antara satu sama lain, karakter itu susah, percuma juga, karena sudah memiliki Tuhan, sudah pintar, tetapi karakter Anda tidak baik juga susah. Keempat, psikomotor ini, Anda punya Tuhan, oke, kepintaran, sikap yang baik, tapi sama sekali tidak tahu pegang komputer, sama sekali juga tidak tahu untuk ya kerja, kamera ini, sound system ini, lampu yang nyala ini kan orang punya, orang-orang pintar yang kerja ini, keterampilan yang kerja. Terus orang yang buat somernya, yang bikin kursi ini keterampilan. Hal-hal yang bagian-bagian ini tidak kuasai, bagaimana mau pergi ke orang lain kan untuk ketik ini saja. Jadi kalau semua ini lengkap, itu baru orang sempurna, disebut orang pintar. Tapi kalau karangan kita masih susah untuk kita kejar ini, yang Tuhan, kemampuan atau kepintaran, sikap yang baik, terus punya memiliki keterampilan. Satu hal yang saya sampaikan, ilmu dan teknologi zaman modern ini, kalau Anda tidak pegang Tuhan, komputer dan bahasa Inggris dua ini tidak kuasai,
orang bisa kasih kalahkan kita. Yang paling penting apa? Yang zaman ini. Besok Anda tes pegawai berhadapan dengan komputer. Anda sekolah penerbangan berhadapan dengan bahasa Inggris. Anda pegang komputer dan laptop ini, di situ ada programnya bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia. Anda berhadapan dengan kamera yang pegang lainnya, ini program bahasa Inggris tapi hanya pengalamannya yang bisa pegang. Apa saja, baca buku, makan, minum, hidup, semua berbasis bahasa Inggris dan komputer. Tapi dua ini harus takut akan Tuhan baru Anda bisa miliki. Karena bilang tahu komputer juga masih ada lapis yang satu, masih ada lapis yang satu, masih ada lapis yang satu. Bahasa Inggris juga sama. Setelah ini baru bahasa Inggris dan komputer ini tahu baru bebas dari buta huruf untuk seluruh dunia, bukan Indonesia, bukan Papua. Bisa? Bebas dari buta huruf itu apa? Buta huruf itu apa? Orang A, B, yang lain kan berbicara bukan buta hurufnya. C, kita berbicara toh. Padahal negara lain, orang lain, keluarga lain bukan berbicara ABC ini. Dia kan sudah jauh sana. Dengan kemampuan mereka, mereka akan kuasai sikap yang menghormati, keterampilan yang miliki. Sudah, mereka akan kerja dan siap dipakai tenaganya di mana saja. Bagus sih, anak-anak di sini saya lihat ada beberapa yang muncul. Berarti jangan juga minder, saya tidak tahu bahasa Inggris jadi. Yang lain ini bisa tapi hanya keterampilan dan bahasa Inggris atau kemampuan ini tidak usah. Saya yang orang punya bapaknya masih koteka saja saya bisa kejar sampai hari ini saya jadi pejabat. Tuhan bilang apa tadi ayat itu? Takut akan Tuhan, permudahan pengetahuan. Kenapa? Semua hikmat, kepintaran, akar budi tersembunyi di dalam Tuhan kok. Kenapa tidak takut? Ada syaratnya untuk takut akan Tuhan dan dapat semua ini. Syaratnya apa? Ya Tuhan bilang kan meminta kepada Tuhan toh dengan iman. Bisakah? Bisa mengerti toh? Jadi ini menurut saya 4 bagian ini sangat penting. Ada materi yang banyak, yang ada beberapa yang ada di dalam. Dia punya keterangannya, ada karakter, berbicara tentang afektif, psikomotor, ya kognitif. Itu semua keterangannya ada. Yang penting kalau materi diperbanyak baru kasih ya saya siap. Kalau kasih kesempatan ke ketua pemuda di sini juga materi kan ada di file sana. Supaya Anda pegang baru, bagian ini yang saya belum, bagian ini yang saya belum. Pendidikan itu tidak membatasi apa usia, dan pendidikan itu seumur hidup. Pendidikan tidak membatasi usia dan pendidikan itu seumur hidup. Kenapa saya berbicara ini? Anda ini masih muda. Saya saja saya masih kejar untuk komputer. Dan tidak tahu nanti saya juga masih kejar untuk bahasa Inggris. Apalagi Anda yang masih muda ini, peluang emas untuk belajar komputer, kursus bahasa Inggris. Kalau saya tanya, penasaran itu dia datang duluan atau belakang? Coba angkat tangan yang datang duluan. Penasaran datang duluan ke belakang? Yang datang duluan angkat tangan. Kalau belakang, semua diam. 1, 2, 3, 4. Wah. Ya, yang menyesal ini. Yang menyesal ini belakang Oh menyesalnya saya pikir datang duluan, tapi ternyata belakang Iyo.
daripada Anda setelah besar, teman-teman Anda yang lain jadi pilot, yang lain jadi kepala dinas, yang lain jadi DPR, yang lain jadi orang apa-apa saja, yang itu baru aduh saya gagal. Jangan sampai menyesalnya belakang setelah Anda usianya tua, yang dimaksud belakang tadi. Lebih baik yang masih muda ini kejar yang 4 poin ini. 4 poin itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, empat poin itu ya, pertama Tuhan, kognitif kemampuan atau pengetahuan, afektif itu sikap yang baik atau karakter, fisikomotor itu memiliki keterampilan. Kalau memiliki ini, Anda punya tenaga siap pakai di mana saja. Pengalaman Intan Jaya, pengalaman Intan Jaya. Hari ini Intan Jaya besar, dinas, badan, kantor sampai sekretariat DPR, pegang komputer tidak ada anak-anak Intan Jaya. Mengerti? Yang jelas kan kita tahu dari mana. Apalagi yang generasi saya ini saja susah-susah belajar. Kok generasi yang kemarin mau pegang barang-barang ini kah? Sehingga uang orang makan, jangan marah. Mereka diam-diam baru hanya komputer yang main, administrasinya meyakinkan kepala dinas, jangan marah. Karena memang dia tidak tahu dari orang lain yang main. Orang bilang database lah, PowerPoint lah, terus data-data yang lainnya bisa main di komputer, orang tidak tahu. Gampang ditipu, walaupun dia kepalanya, pimpinannya. Kita mau marah juga, sebentar kembali ke dia kok untuk laporan, karena ini negara kejar. Tapi ini saya sudah keluar dari gereja, keluar dari materi ini, tapi bisa mengerti toh? Anda ini harapan masa depan gereja, pemerintah, apa? Keluarga? Aduh, saya sendiri jawab ini. Ya? Ada batuk lagi nih, saya pikir. Oke. Kenapa kami berbicara banyak? Kalau yang sekarang saya tanya, anak-anak yang pakai lilin pasang di rumah atau di gubuk ada? Yang sekarang yang Anda ada di sini. Ada? Di Nabire, di kota Nabire. Tidak ada toh? Ada lampu di rumah. Saya tahun 2001 sampai 2004 tinggal di gubuk yang tempat Josafat tinggal sebelah ini. Pasang lilin saja. Saya belajar, kejar dari ketinggalan. Saya tahu bahwa saya anak kampung dan orang lain bersaing dengan saya itu banyak orang yang anak pintar yang ada di kota. Jadi Anda yang turun dari kampung, jangan bilang anak kota itu pintar. Sama juga. Anak kota yang ada di sini, pintar bahasa Indonesia lain-lain tapi tidak tahu juga karakter, tidak tahu untuk takut akan Tuhan, tidak juga untuk memiliki keterampilan. Jadi tidak ada perbedaan anak kampung dan anak kota. Sekarang Tuhan lihat, maupun kita manusia lihat, jika dia memiliki ini, dengan sendirinya penampilannya akan kita tahu, oh anak ini sudah miliki ini, miliki ini, miliki ini. Kampung dan senior-senior yang ada di sini juga ada. Seperti Kijo, Bisen, Freddy, lainnya ini kan. Orang sudah ada di posisi ini. Kalau tidak ada di posisi ini, hari ini mereka teriak di jalan sana. Pegang botol kudus. Air kudus kah? Air berkata-kata. Itu apa itu? Karena mereka memiliki sebagian ini, mereka sudah ada di sini rapi, arahkan kita bicara. Karena mereka ada di posisi poin 1 sampai 4 ini. Kalau tidak ada posisi poin 1 sampai 4, kau pintar bagaimanapun teriak di jalan. Siapa yang mau atur? Ya mungkin satu bagian kau pintar keterampilan, mungkin tahu main musik atau tidak tahu bahasa Inggris, tapi hanya itu saja yang kau miliki. Kau tidak punya Tuhan, kau tidak punya karakter yang baik sehingga tetap di luar. Saya tidak akan bilang tetap kau tidak ada di dalam Tuhan, tidak.
Yang di luar tetap dia di luar, kecuali dia milik empat ini, dia bertobat, merubah karakternya. Ini kita diam ya. Oke. Coba kalau habis waktu bilang ya. Masih ada. Terus lanjut, sudah lewat. Peranan yang di dalam pelayanan, maka pemuda diharapkan memahami diri dan mempersiapkan diri, sebab pemuda gereja dalam generasi penerus, kader gereja dalam identitasnya pemuda gereja. Sebagai generasi penerus, kader gereja, pemuda harus memahami tugas pemuda adalah tugas warga gereja pada umumnya, secara khususnya dalam kategori pemuda, tugas itu adalah melaksanakan panggilan atau pengutusan gereja. Itu lagi lewat, ada beberapa yang kita ambil tadi. Oke, manfaatnya apa? Kita sebagai generasi penerus yang berada dalam lingkungan organisasi pemuda dapat mengetahui peran pemuda dalam gereja, cara berorganisasi dengan mempelajari materi ini sehingga dapat memotivasi sebagai kita untuk aplikasi di dalam organisasi pemuda gereja. Manfaatnya apa ya kalau kita ikut gereja atau pemuda-pemuda begini? Kalau tidak ada manfaatnya kan percuma juga. Jadi manfaatnya itu ada beberapa. Anda ada di gereja ini harus dilatih. Terus membina sikap. Sikap itu yang termasuk yang ini, afektif ini. Terus apa itu? Melatih berorganisasi. Pasti saya suruh anak-anak yang tidak bisa sama sekali dan anak-anak yang bisa saya suruh pegang mic ini. Pasti perbedaannya banyak nanti. Ada yang harus bicara begini, ada yang harus bicara begini, ada yang tangan goyang, ada yang pegang kepala. Di situ baru kita tahu bahwa oh ini yang bisa, ini yang tidak, akan perbedaan situ. Terus menambah wawasan, membina kemampuan. Anda anak muda baru sebentar selesai kota Nabire ini pergi ke Sulawesi, Kalimantan, Manado, Jayapura atau ada di luar negeri. Bukan berhadapan dengan orang Moni dengan Moni yang ada ini. Jadi manfaatnya guru-guru Anda terima Anda dan Anda mendidik di gereja kecil ini, persiapkan dengan manfaat yang poin-poin kita yang atur ini untuk menuju 3-4 poin ini supaya Anda siap dipakai di mana-mana. Atau kembali seperti saya ketua pemuda sini tapi tetap saya akan pegang gereja ini. Kalau tidak manfaatnya juga tidak tahu, 4 poin ini juga tidak mengerti, saya mulai di mana, keluar di mana, nantinya kemana, itu saja tidak tahu. Atau mungkin Anda ada di sini karena mungkin pacar. Nah, saya punya pacar ada di situ saja. Nah, nanti ya kan belum tapi. Saya pergi ikut. Ada juga yang teman daripada kau tidur-tidur jalan. Yang teman satu ini kan serius untuk mengerti jalan-jalan trik-triknya ini untuk mau jadi pembimbing. Tapi yang satu ini tidak mengerti jadi jalan. Daripada kau sendiri di rumah kita dua ke pemuda. Jadi ada yang karena pacar, ada yang karena ikut orang. Ada juga yang di rumah orang tua ancam. Kau harus ke sekolah minggu. Oh bikin apa? Kau harus ke pemuda. Itu baru datang. Ada juga yang dari ketertinggalan, saya harus jadi pembimbing. Seperti orang lain nih, datang ke pemuda. Jadi misinya banyak juga, mereka datang ke sini. Tapi paling inti, paling penting manfaatnya yang sana dengan mengerti yang 4 poin ini. Sewaktu-waktunya mau menyesal atau tidak menyesal,
pasti akan saksikan hasilnya. Hasilnya itu apa? Saya tidak tahu, itu rahasia Anda dengan Tuhan. Mau jadi pegawai kah, mau jadi apakah, mau jadi dokter kah? Contoh, kenapa saya bilang yang kemampuan dan keterampilan terus sikap yang baik lainnya. Kemarin beasiswa ke Rusia, ke Amerika, tahun ini ke Inggris. Yang harus rekrut anak-anak MON itu saya dari Yayasan PLI. Saya cari anak-anak yang memiliki yang empati ini susah. Karena mau tahu bahasa Inggris ada di empati ini, mau tahu bahasa apa saja ada di sini, mau karakter juga ada di sini, mau kemampuan Tuhan ada di sini. Tapi semua ada di tempat ini. Tempat ini di mana? Oh ya, berarti 4 poinnya ada di gereja ya? Benarkah tidak? Oh. Iya, saya juga mendukung benar. Oke, masih ada materi tidak? Terus, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti kegiatan organisasi, pemuda akan memperoleh banyak manfaat, antara lain melatih kerjasama, menambah wawasan, membina kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Mari kita belajar, dan berlatih. Kemajuan gereja Batra di genggaman tangan siapa? Kemajuan gereja Batra ini ada di genggaman tangan siapa? Siapa? Khusus pemuda-pemudi putra atau putri? Oh, sama-sama ya. Saya pikir khusus untuk perempuan kah, atau laki-laki, atau hamba Tuhan kah, atau Bapak Pendeta ini punyakah? Ternyata akhir daripada materi ini, kalau memiliki ini semua, kepercayaan diri untuk tampil di depan umum, mari kita belajar dan berlatih. Setelah itu, kemajuan gereja Batra di genggaman tangan pemuda yang Anda duduk ini dan yang tidak datang. Yang tidak datang tugasnya Anda, kenapa Anda sendiri bawa kalau di rumah Anda teman banyak. Dan guru-guru yang ada. Mengerti? Ketua pemuda dengan teman-teman Anda juga. Anda yang kampanye, kita ke pemuda-pemudi. Karena gereja besar masa depan ada di genggaman tangan generasi pemuda. Anda adalah tulang punggung gereja. Belum tentu Bapak Pendeta terus. Bapak Pendeta tadi bawa materi bahwa tahun 2020 besok ini pasti ada pemilihan, ada regenerasi naik. Belum tentu Bapak Pendeta hari ini sampai kapanpun Bapak terus. Bahkan yang lain. Atau di kampung sana, orang itu terus. Tidak juga. Ini antang generasi punya gereja ini. Terus terakhir. Apa itu terakhir? Terakhir itu apa? Kesimpulan. Ada yang belum baca? Kalau belum baca, saya suruh depan sana baru lihat. Oh, Tuhan pusat kehidupan. Tuhan adalah pusat apa? Oh gitu. Oke, Tuhan adalah pusat kehidupan. Gereja, pemerintah, semua adalah ada di genggaman tangan Anda. Belum tentu saya jadi ketua DPR dan saya terus. Belum tentu Bapak Pendeta ini jadi pendeta terus. Belum tentu ketua pemuda ini jadi ketua pemuda terus. Belum tentu gembala satu. Belum tentu kepala dinas satu, dia kepala dinas terus. Belum tentu ketua sekolah minggu. Belum tentu juga Anda ini masih kecil terus. Mengerti? Kalau ada harapan masa depan, berarti Tuhan adalah pusat. Pusat apa?
Itu nanti pulang baru belajar ya. Kalau kalau mau materi ini kan materi sudah ada di ketua, tinggal ambil saja. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Yang jelas bahwa penyesalan atau menyesal itu tidak mungkin datang juga hari ini kok. Tunggu saja 5 tahun, 10 tahun ke depan. Di situ baru, kenapa saya tidak belajar dulu ya? Aduh kan pasti pegang kepala. Maka paling penting andalkan Tuhan, dan Tuhan itu segalanya dan pusat kehidupan kita. Aduh, saya sudah cerita banyak, cukup ya. Materi juga selesai jadi. Oh ya, baik ya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat Bapak yang sudah menyajikan materi. Iya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, dalam hal ini Bapak Martin Tipawesos yang sudah menyajikan materi tentang pentingnya keterlibatan dalam organisasi pemuda-pemudi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, dan di sini ada beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi, yaitu syarat-syarat menjadi orang-orang sukses. Jadi ada beberapa yang saya catat di sini. Yang pertama, pegang Tuhan. Ini adalah kunci utama. Segala sesuatu yang kita nikmati ini hanya karena Tuhan. Bahwa saya ada, saudara ada, hanya karena Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepintaran. Yang ketiga, karakter yang baik. Yang keempat, keterampilan dalam hal kemampuan. Salah satunya yang kita ketahui, komputer, dalam mengoperasikan komputer. Apapun yang ada di sini sekarang kita gunakan. Kertas ini ada karena komputer, tulisan-tulisan yang ada di kertas karena komputer. Artinya zaman teknologi. Jadi dalam hal mengoperasikan komputer ini sangat dibutuhkan, sangat penting sekali untuk dipelajari. Dan keterampilan yang lainnya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kenapa sangat penting? Karena bahasa Inggris ini kunci bahasa dari seluruh dunia. Jadi ini wajib untuk kita dipelajari, entah dimanapun kita berada, di sekolah, di gereja, di luar sekolah. Ini sangat penting untuk kita pelajari. Dan segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan dengan karya-karya, apapun kemampuan kita yang dapat kita miliki, mari kita nyumbang untuk Tuhan. Salah satunya yang sekarang kita teman-teman sudah ambil bagian di sini, karena di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak yang sudah menyajikan materi tadi, bahwa di sinilah tempat latihan. Jadi mari adik-adik, teman-teman, kita sama-sama di sini kerjasama dalam organisasi pemuda-pemudi ini. Sekian itu kesimpulan atau catatan pribadi saya, dan di sini kami masuk pada sesi tanya jawab. Di sini pertama kami kasih 3 penanya jawab. Jadi teman-teman yang sudah siapkan pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan, kami persilakan 3 orang pertama. Dari ini, ya, Saudari Domina, silakan.
Iya, terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya bahwa apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki Tuhan? Mungkin seperti itu pertanyaan. Iya, itu yang kedua, Saudara Freddy, silakan. Iya, terima kasih. Itu pertanyaan mungkin Bapak sudah dengar. Ada lagi? Yang ini nih, tengah. Teman-teman peserta baru, ini harus ajukan banyak pertanyaan nih. Iya, kalau tidak ada untuk sesi yang pertama ini, saya persilakan untuk Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, kita memiliki kemampuan, terus sikap yang baik, keterampilan atau karakter. Ini miliki semua, hanya Tuhan saja yang tidak ada, bagaimana? Begitu toh? Oke. Kita ada di posisi negara ini bukan komunis. Tapi yang lain tahu, yang lain tidak tahu nanti. Kalau komunis, orang tidak tahu Tuhan. Padahal orangnya pintar, yang bisa bawa pesawat, yang tahu bahasa Inggris. Bisa mengerti ya? Terus macam denominasi atau aliran lain. Ya, mereka orang pintar, tahu bahasa Inggris. Karakter baik juga, tapi Tuhan tidak ada di dalam mereka. Tetapi kita yang Kristen, kita ini Tuhan adalah pusat kehidupan, dan orang tua kita pegang seperti yang sejarah dari tahun sekian berapa membuat kita jadi manusia adalah Injil dan Tuhan ini. Karena Tuhan segalanya, karena Tuhan menjelma menjadi manusia demi dosa kita, satu-satunya kita harus andalkan Tuhan. Karena Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran, terus dan hidup. Mereka yang memiliki yang 4 ke bawah ini tidak akan berbicara soal tentang di bumi dan di surga, karena kita ini yang soal di bumi maupun di surga Tuhan satu-satunya. Sehingga silakan kau pintar bahasa Inggrisnya, silakan kau punya karakter yang baiknya, atau pengusaha yang lebih besar. Yang penting tadi saya bilang bahwa mungkin mereka ini bukan utamakan Tuhan. Mereka ini komunis yang tidak tahu Tuhan. Sehingga kita adalah andalkan Tuhan. Kalau mereka ada juga yang menembak pohon, ada yang menembak lain-lain yang apa buatan tangan manusia, tetapi di bumi di surga Tuhan satu-satunya untuk buat kita. Bisa mengerti? Ada lagi yang pertanyaan yang ada ini, atau keluar dari pertanyaannya saya siap jawab. Jangan yang orang yang tanya, tapi Anda yang ada ini. Kalau mengerti yang kedua, kenapa pemuda gereja dan pemuda dunia kah? Oke. Kalau yang ada ini, kita ada di posisi hari ini kan Batra, pemuda gereja Batra yang kasih untuk materi ini, sehingga lingkup yang kecil berbicara untuk kepentingan Batra ini. Tetapi ini juga akan berlaku untuk pemuda yang ada di luar, siapapun dia. Tetapi pertanyaan dengan pertama tadi, dia tidak memiliki ini, berarti ada bagi yang lain bukan ada di denominasi kami, atau orang yang gereja Kristen Protestan,
atau Katolik, saya kira percayanya sama untuk Tuhan. Tapi selain dari itu kan, pasti ada perbedaan. Berbicara untuk pemuda, berarti saya berbicara untuk pemuda gereja untuk hari ini, atau di tempat ini, supaya ikuti 4 poin ini untuk bisa menjadi pintar. Kalau di lingkup, ini bisa berlaku di mana-mana. Karena tadi saya sampaikan bahwa dia bebas dari buta huruf seluruh dunia apabila dia memahami ini. Salah satunya komputer, bahasa Inggris, lain-lain. Berarti kan siap saja, siap pakai di mana-mana. Jadi itu berlaku untuk seluruh dunia. Mungkin itu. Tapi dari bagian kita, gereja kita, ada yang bilang ya berbicara itu kalau kita gali ke dalam masih banyak. Yang seperti yang pertanyaan yang pertama tadi. Bisa? Ada lagi? Iya, mungkin ada, kayaknya ada yang sudah siap pertanyaan tuh. Ada yang 2 deretan nih. Oh iya, Saudara Obed silakan. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya ingin bertanya, tadi sempat pemaparan materi, saya tanggapi ada satu kata, yaitu kalau seandainya anak muda memiliki keterampilan bahasa Inggris dan beberapa, seandainya komputer dan lain-lain. Nah, tetapi tadi sempat saya tanggapi itu kemarin tahun ini Bapak cari orang-orang yang mau studi di luar. Nah, di sini saya tanggap ini di luar dari pembicaraan ini, tapi kan tadi sempat sampaikan materi sudah sampaikan. Jadi saya tanggapi sedikit. Bagaimana kalau anak itu dia memiliki keinginan yang tinggi, sedangkan dia punya kemampuan bahasa Inggris itu kurang. Apakah pemerintah daerah itu dia bisa fasilitas atau tidak? Itu yang saya sampaikan, terima kasih. Langsung bisa dijawab. Baik, terima kasih. Satu hal, berbicara soal keterampilan itu kalau tidak salah sebelum persemian ini, sebelum persemian gereja ini, saya pernah daftar pakai uang saya, yang penting mereka tahu. Saya daftar untuk kursus musik. Yang penting keyboard atau tidak, gitar, dia pintar tapi bayarnya saya. Tidak pernah jemaat dengan anak muda yang mau. Hanya orang tua dan ini yang ikut-ikut tapi sudah keluar. Ini dari gereja ini saya pernah umumkan. Berbicara menuju keterampilan ini, yang bisa kemarin yang baru di sini baru tambori itu ada di sini ya. Coba angkat tangan yang bisa, yang tambori yang biasa depan sini. Tambori. 1, 2. Masih ada yang di luar ya? Itu persamaan dengan kursus itu. Setelah saya panitia persemian ini saya alokasikan. Saya tahu bahwa satu keterampilan yang berbicara psikomotor ini mereka kuasai di bagian itu di sini. Kami panitia setelah persemian alokasikan uang. Bisa toh sekarang mereka bisa. Yang bisa ini dengan yang tidak tahu Nona bisa tambori tidak? Tidak bisa. 2 yang angkat tangan bisa toh? Bisa karena sudah biasa. Sudah biasa karena dilatih. Nona kan tidak latih jadi ya tidak biasa toh? Itu yang bisa karena biasa, tidak bisa memang karena tidak biasa. Untuk jawab pertanyaan yang tadi, kemauan itu segalanya, tetapi yang utama Tuhan. Kemauan itu segalanya. Tetapi jangan Tuhan sendiri kasih saya jadi saya tidak harus kejar-kejar lainnya, tidak. Kelemahan itu, lewat kelemahan itu bisa menjadi pintar
bisa, karena biasa yang baru kita bicara ini harus kejar. Soal untuk yang lain memahami, yang lain tidak. Tidak semua masih muda yang Anda sekarang ada ini poin 33 ini, saya rasa tidak mungkin 1 sampai 4 memahami atau miliki. Dia akan pelan. Kalau luar biasa ada yang keluar dari sini dan roba yang 4 ini. Tapi dia akan tunggu waktu butuh, sehingga tidak mungkin untuk satu kali pintar dan seperti yang pertanyaannya masukkan. Dari kelemahan, dari susah, dari bagian yang lain kurang itu, ada juga orang yang bisa melengkapi, itu pun kemauan yang harus miliki dari orang itu sendiri. Tadi saya di bambu sana baru terakhir khotbah Bapak Pendeta sampaikan tadi, kalau mau rubah gereja besar ini Anda sendiri rubah dulu. Atau saya tidak dengar tadi khotbah, saya tidak ada di sini. Kesimpulannya apa tadi khotbah tadi? Apa yang saya sampaikan benar atau tidak ini? Yang tadi khotbah ini, saya dengar dari bambu sana, saya tidak ikut khotbah tadi. Kalau tidak salah mau rubah gereja sistem lainnya, berarti rubah Anda dulu. Rubah Anda sendiri rubah, pribadi Anda, salah satunya yang ini yang mau rubahnya. Ini dulu miliki baru Anda bisa jadi pemimpin. Kalau tidak nanti orang bilang, ah begini tapi karakter dia itu seperti ini tapi itu tapi. Tapi saya sampaikan hari ini, tidak semua dalam sekejap waktu akan rubah dan orang miliki. Butuh waktu pelan tapi harus ada punya kemauan. Terima kasih. Iya. Ada lagi teman-teman? Ada yang mau ajukan pertanyaan? Iya, kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Marten Kepagasos yang mana telah menyajikan tentang pentingnya keterlibatan dalam organisasi pemuda. Kami mengucapkan terima kasih banyak, dan waktu selanjutnya kami kembalikan. Beri aplaus buat Kakak Marten.